ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام أبلغ المختار أنا من صلاة وسلام. السلام عليكم وعليكن ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعليكن ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا لذكر سير النبي محمد والذي أحفظنا بالشوق والمحبة والجنون والفناء بمحمد. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وحبيبنا محمد شافعنا في الدنيا محمد شافعنا عند الصراط محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, wabil khusus khadimul majlis, guru kita Kiai Haji Abdul Rahim serta Sayyidil Habib Abdurrahman Barakbah, hadirin hadirat, atalallahu umrakum wa wasa'a rizqakum wa amatakum ala husnil khatimah. Alhamdulillah, kita diberi rezeki oleh Hadratullah, diberi nafas oleh Hadratullah untuk bisa hadir di acara-acara Maulidu Rasulillah, di acara-acara yang disebutkan nama Maulana Muhammad Rasulullah. Kalau ada satu nama yang bisa mensyafaati 124.000 Nabi dan Rasul adalah nama suci Hadratur Rasul. Kalau ada satu nur yang bisa mensyafaati 124.000 Nabi dan Rasul adalah Nuru Maulana Muhammad Rasulullah. Ketika Sayyiduna Adam alaihi salam hati beliau gundah gulana, tidak tahu akan meminta apa kepada Rabbul Alamin. Fa'alhamahullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepada Sayyiduna Adam alaihi salam. Apabila ada nama makhluk disampaikan dengan nama Rabbul Alamin, maka makhluk tadi adalah ahabbul khalaiki ilallah Muhammadur. Peristiwa demi peristiwa, masa demi masa, selalu ada yang meninggikan nama Maulana Muhammadur Rasulullah. Ketika terjadi banjir terbesar sepanjang abad, tsunami Aceh, tidak ada seujung kukunya dengan tsunami yang terjadi di zaman Sayyidina Nuh. Limadha najalla al-ummah? Limadha najalla al-ummah? Dengan apa Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan umat manusia yang dipimpin oleh awwalur rasul wa huwa Sayyiduna Nuh? Binuri Maulana Muhammad. Allah letakkan nur suci Hadratur Rasul di dahi Sayyiduna Nuh. Kini ada yang berkata itu air, orang masih bisa selamat.
Bagaimana dengan api? Ketika di zaman Sayyidina Ibrahim Al-Khalil, ketika beliau dibakar oleh raja terkutuk Namrud, di depan api, di belakang api, di kanan api, di kiri api, Sayyidina Jibril ingin menolong kepada beliau, dijawab oleh Sayyidina Ibrahim, wa amma anta fala. Kalau kepadamu saya tidak meminta pertolongan. Selamatnya Sayyidina Ibrahim Al-Khalil dari pembakaran yang dilakukan oleh raja terkutuk Namrud, karena di dahi Sayyidina Ibrahim ada nuru Maulana Muhammad. Allah letakkan nuru Rasulullah di dahi Sayyidina Ibrahim, saudara. Musibah apapun, petaka apapun, apabila ada nama Hadratur Rasul akan hilang, saudara. Saya ingat riwayat ketika di zaman maha guru kami, Syekhana al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Muhaddith Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih, yang saya belajar kepada putra-putra beliau. Ketika beliau datang ke suatu tempat yang dimana tempat tersebut tidak turun hujan, rakyat pada saat itu menanti-nantikan turunnya hujan minas sama. Sumur-sumur sudah mulai kering. Al-Imam Al-Muhaddith Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih, beliau mengatakan, selepas mahallul qiyam, beliau mengatakan, apabila maulid saya diterima oleh Allah, setelah pembacaan maulid Simtud Durar, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan. Disaksikan ribuan umat manusia, benarkah barakah maulidu Rasulillah Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan? Apa yang terjadi, saudara? Setelah selesai pembacaan maulid Simtud Durar, nazala al-matar wa nazala. Turun hujan begitu deras, disaksikan ribuan umat manusia diberkati maulidu Rasulillah. La budda an nusaddiqa Rasulullah. La budda nu'mina bi nabiyillah. Ini nabi, bukan sembarang nabi, saudara. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sakit matanya diludahi oleh ludah suci Hadratur Rasul, langsung sembuh. Sumur yang kering airnya tidak enak rasanya diludahi oleh ludah suci Hadratur Rasul, sumbernya begitu deras keluar keberkahan ludah suci Maulana Muhammad. Jangankan syafaat Nabi Muhammad, jangankan syafaat Hadratur Rasul, ludah Nabi Muhammad kita pinta, saudara. Ludah Nabi Muhammad lebih berharga daripada Ma'ul Kautsar, lebih berharga daripada Ma'u Zamzam, lebih berharga daripada ni'mal jannah. Lianna jasadan Nabi Muhammad asraful alamin, asraful makhlukat. Tolong jangan goncang pikiran anda kepada beliau. Nabi yang satu ini kalau tidur, hatinya tidak pernah tidur, saudara. Tanamu ainaya wala yanamu qalbi, kata Nabi. Boleh jadi mataku terlelap tidur, tetapi hatiku selalu menanti-nantikan wahyul ilah, selalu menanti-nantikan kedatangan kekasihnya Sayyidina Jibril, membacakan ayat-ayat cinta minallah ila habibihin Nabi Muhammad. Itu para ashabu Rasulullah yang mereka diberi keistimewaan oleh Allah. Ketika melihat wajah suci Hadratur Rasul, melihat ketampanan muka suci Badrul Budur, bisa menghilangkan rasa cinta kepada dunia, saudara. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum beliau masuk ke dalam Islam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq faham tentang kitab Injil. Ada keterangan di dalam kitab Injil akan ada akhirur Rasul ismuhu Muhammad. Apa yang terjadi? Ketika Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan Nabi Muhammad, dibaiat oleh Hadratur Rasul,
nazala hubbu dunya fi qalbi. Hilang rasa cinta kepada dunia di diri Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq gara-gara bertemu dengan Nabi Muhammad satu kali. Wa kana jaa ila Rasul bi jami'i malih. Beliau datang kepada Nabi Muhammad dengan seluruh hartanya, ala wa huwa Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, yang pertama kali mempercayai adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saudara tahu penyebabnya? Ketika Nabi Muhammad selesai melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang pertama kali mempercayai, karena ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dibuka hijab oleh Allah melihat Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj bi ainil basira, dengan mata batin beliau. Kita bisa bayangkan itu bagaimana ashabu Rasulullah setelah wafatnya Maulana Muhammad Rasulullah, ketika mereka mengenang hadratur Rasul, mendengar suara suci hadratur Rasul, mengingatkan mereka sahabu Rasulullah di zaman Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mengeluarkan hadis, nazzala malaikatus sama wa malaikatul jannah, turun ke bumi untuk mendengarkan hadis Nabi Muhammad, untuk mendengarkan sautin Nabi Muhammad. Suara suci Maulana Muhammad Rasulullah diperdengarkan oleh Allah kepada para arwah yang sudah ratusan tahun wafat, sehingga mereka ketika mendengarkan suara suci Maulana Muhammad Rasulullah, mereka mengatakan tidak ada suara yang lebih indah, lebih suci daripada suara suci Hadrat Maulana Muhammad. Itu bagaimana dengan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, mantu Rasulullah. Beliau keseringan bertemu dengan Nabi Muhammad, mengambil ilmu dari hadratur Rasul. Tidak ada lagi yang namanya cinta kepada dunia di diri Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, ya dunya hurri ghairi, laqad talaqtuki thalathan, aishukil hakir, wa umrukil qasir, min qillati dzat wa bu'di tariq. Kata Sayyidina Ali, wahai dunia, tipu selain aku. Laqad talaqtuki thalathan, aku telah mentolak kau wahai dunia dengan 3 kali tolakan. Maknanya tidak akan ada rasa lagi cinta kepada dunia di diri Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Aishukil hakir, kehidupan kamu sangat hina wahai dunia. Wa umrukil qasir, umur kamu sangat pendek wahai dunia. Min qillati dzat wa bu'di tariq. Aduh, amalku sangat sedikit, sedangkan perjalanan masih sangat jauh. Masih ada sakaratul maut, masih ada alamul gurbur, masih ada yaumul mahsyar. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan seperti itu. Keberkahan berdekatan mengambil ilmu dari hadrat Maulana Muhammad Rasulullah. Walhamdulillah, kita diberi rizki oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda, bisa menghadiri maulidu Rasulullah. Yang saya teringat fatwa daripada Syekh, kata-kata mutiara daripada Syekhana al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Muhaddits Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih, ketika beliau ditanya apa balasan bagi seseorang yang membaca maulidu Rasulullah, fa'ajaba radhiyallahu anhu, dijawab oleh beliau, jazauhu husnul khitam, balasannya adalah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Saudara-saudari, itu Abu Lahab, paman hadratur Rasul. Abu Lahab yang dinas di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab. Saudara-saudari, itu Abu Lahab setiap hari Senin bisa meminum air dari jali telunjuknya.
Yang Abu Lahab berada di dalam api neraka jahanam, setiap hari Senin diberi keringanan oleh Allah, bisa meminum air dari jari telunjuknya. Apa penyebabnya? Ketika bayi suci Hadratul Rasul dilahirkan di alam dunia ini, Abu Lahab tidak faham mempunyai seorang keponakan sebagai nabi. Cuman Abu Lahab membebaskan budaknya yang bernama Thuwaibah. Senang mempunyai keponakan laki-laki. Abu Lahab kafir. Setiap hari Senin di dalam api neraka jahanam diberi keringanan oleh Allah, bisa meminum air dari jari telunjuknya. Idza kana hadza kafiran jaa dammuhu bitabbat yada fil jahimi mukhallada ata'annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abad alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhidan. Kalau Abu Lahab seorang kafir, setiap hari Senin di dalam api neraka jahanam diberi keringanan oleh Allah, bisa meminum air dari jari telunjuknya. Bisa Anda bayangkan kobaran api neraka jahanam yang begitu luar biasa, tidak bisa menghentikan air yang keluar dari jari telunjuk Abu Lahab. Bagaimana dengan keadaan seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah yang kehidupannya setiap hari memuji Maulana Muhammad Rasulullah? Ini pentingnya kita memperingati Maulidur Rasulullah. Yang tidak akan kita temukan lagi seseorang seperti Maulana Muhammad ila yaumil qiyamah, tidak akan ada lagi. Itulah Habib Ali Sahibul Maulid, ketika beliau berhasil bertemu jagat yaqadhah dengan Maulana Muhammad Rasulullah, yang kata Imam Sya'rani, tidak mungkin seseorang yaqadhah bertemu jagat dengan Nabi Muhammad kecuali harus melewati 274.000 maqam pangkat kewalian. Al-Habib Ali, ketika beliau berhasil bertemu dengan Nabi Muhammad, hari pertama muka suci Nabi, ketampanan muka suci Nabi Muhammad 100%, hari kedua 200% tambah tampan, hari ketiga 300% tambah tampan, terus muka suci Nabi Muhammad tambah tampan, tambah tampan, tambah tampan, bahkan nanti di yaumil qiyamah, bahkan nanti ketika di surga, muka Rasulullah tambah tampan, tambah tampan, tambah tampan, kamil, mukammal, disempurnakan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Labudda nusaddiqa Rasulullah. Itu Sayyiduna Isa ibn Maryam. Beliau tidak pernah mendapatkan maqam senikmat kecuali ketika beliau bertemu dengan Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Sayyidina Isa ibn Maryam salah satu ashabu Rasulullah. Kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj bijasadihi, dengan jasadnya. Sayyiduna Isa ibn Maryam ketika diangkat ke langit bijasadihi, dengan jasadnya. Pertemuan jasad dengan jasad menyebabkan Sayyiduna Isa ibn Maryam menjadi salah satu ashabu Rasulullah. Bahkan nanti ketika Sayyiduna Isa ibn Maryam beliau turun ke bumi, bukan kota mana-mana yang dituju, tetapi beliau akan menuju kota Madinatul Munawwarah. Beliau akan belajar syariat kepada Nabi Muhammad di depan pusara suci Hadrat Maulana Muhammad Rasulullah. Saudara, apabila ingin tahu di mana jutaan malaikatul kiram tiap hari naik turun dari langit ke bumi, mondar-mandir tiap hari di kota Madinatul Munawwarah, fihi jasadu Rasulullah. Bahkan Dajjal bisa keliling di kota mana-mana, masuk ke negara mana-mana di akhir zaman nanti, tidak bisa masuk kota Madinatul Munawwarah, fihi jasadu Rasulullah. Ada jasad suci Hadrat Maulana Muhammad Rasulullah. Ada, saudara.
Orang-orang yang ada di hati Nabi Muhammad meskipun tidak pernah bertemu dengan Hadrat Maulana Muhammad. Siapa beliau? Sayyiduna Uwais Al-Qarni. Sayyiduna Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, tetapi dipuji setinggi langit oleh Hadrat Maulana Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad berwasiat kepada Sayyiduna Umar dan Sayyiduna Ali. Wahai Umar, wahai Ali, apabila engkau bertemu dengan orang yang bernama Uwais Al-Qarni dengan tanda ini dan itu, mintakanlah istighfar, karena doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Bisa Anda bayangkan makam Sayyidina Uwais Al-Qarni? Itu Sayyidina Umar bin Khattab, makam beliau Sayyidul Muhaddatsin. Bukan Sayyidul Muhaddithin, tetapi Sayyidul Muhaddatsin, pimpinan para wali yang menerima ilham langsung dari Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. 3 ayat Al-Quran sebelum turun, Sayyidina Umar bin Khattab sudah tahu. Begitu 3 ayat Al-Quran turun, cocok dengan yang diketahui oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Ali bin Abi Thalib a'lamu sahabah. Kalau tidak salah di zaman Sayyidina Umar, mencari Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, mana yang bernama Uwais Al-Qarni. Ketika beliau memasuki satu kampung, bertanya kepada penjaga kampung tersebut, "Afikum Uwais Al-Qarni?" Kata Sayyidina Umar, "Apakah ada di antara kalian orang yang bernama Uwais Al-Qarni?" Kata penjaga tadi, "Ada di sini orang yang bernama Uwais Al-Qarni, kerjanya dibuat mainan oleh anak kecil." Kata Sayyidina Umar, mungkin ini yang dimaksud oleh Maulana Muhammad Rasulullah. Itu Sayyidina Uwais Al-Qarni. Apabila beliau makan di sampingnya anjing di tempat-tempat sampah, beliau mengatakan, "Wahai anjing, aku tidak merasa lebih mulia darimu kecuali aku selamat ketika melewati sirat." Sayyidina Uwais Al-Qarni, beliau tidak bertemu dengan Nabi Muhammad bukan sebabnya apa-apa, tetapi penyebabnya satu, syaghalahu birruhu bi ummih. Karena beliau terlalu bakti kepada ibunya. Ibunya ingin makan, diberi makan. Ibunya sakit, diobati. Ibunya ingin minum, diberi minum. Ala wa huwa Sayyidina Uwais Al-Qarni. Ketika Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bertemu dengan Sayyidina Uwais Al-Qarni, baka Umar wa baka Ali. Menangis Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Begitu sederhananya kehidupan Sayyidina Uwais Al-Qarni. Kita bisa bayangkan Sayyidina Uwais Al-Qarni. Dengan anjing beliau tidak merasa lebih mulia. Apalagi dengan manusia. Orang-orang yang ada di hati Hadratur Rasul, yang bergetar hatinya ketika disebut nama suci Hadrat Maulana Muhammad. Itu para sahabat seperti itu, para ahlu baitir Rasul. Ketika disebut nama Hadratur Rasul, bergetar hati mereka. Itu Sayyiduna Bilal ibn Rabah. Setelah wafatnya Maulana Muhammad Rasulullah, Sayyiduna Bilal ibn Rabah menuju ke kota Madinah, menuju ke kota Damaskus, Suriah. Sesampainya di Damaskus, Suriah pada wafat Rasulullah, beliau malamnya didatangi oleh kekasihnya sekaligus gurunya, Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? "Ya Bilal, ma hadhil jaffah?" Kenapa engkau menjauhi aku, wahai Bilal? Sayyiduna Bilal dengan gerakan yang begitu cepat, beliau menuju ke kota Madinatul Munawwarah. Sesampainya di kota Madinatul Munawwarah, beliau berziarah ke pusara suci Hadratur Rasul. Beliau tempelkan pipi beliau di pusara suci Hadratur Rasul. Beliau menangis terseduh-seduh. Ketika Sayyidina Bilal ibn Rabah keluar, beliau bertemu dengan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Sayyidina Bilal? "Ya Bilal, adzan tali kama kunta tu'adhdhinu fi zamani Rasulillah." Wahai Bilal, berikan azan kepadaku sebagaimana kau dulu memberikan azan di zaman Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kata Sayyidina Bilal,
Aku tidak kuasa mengumandangkan adzan ba'da wafati Rasulullah karena aku tidak kuat ketika menyebut nama Maulana Muhammad Rasulullah. Ketika Sayyidina Bilal ibn Rabah, beliau berjalan kembali bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan kepada Sayyidina Bilal, "Ya Bilal, adzan tali kama kunta tu'adhinu fi zamani Rasulullah." Wahai Bilal, berikan adzan kepadaku sebagaimana engkau dulu memberikan adzan di zaman Sayyidina wa Maulana Muhammad. Sayyidina Bilal tetap mengatakan, aku tidak kuasa mengumandangkan adzan ba'da wafati Rasulullah, tidak kuat ketika menyebut nama Nabi Muhammad. Ketika beliau berjalan kembali bertemu dengan raihanati Rasulullah, bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Apa permintaan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ketika bertemu dengan Sayyidina Bilal bin Rabah? Ya Bilal, adzanta lana kama kunta tu'adhinu fi zamani jadduna Rasulillah. Wahai Bilal, berikan adzan kepadaku sebagaimana engkau dulu memberikan adzan di zaman kakekku Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Umar memintaku, aku menolak. Tetapi ketika engkau yang meminta kepadaku, aku takut kalau aku menolak, nanti di yaumil qiyamah aku tidak mendapatkan kakekmu, syafaat kakekmu Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ketika Sayyidina Bilal ibn Rabah, beliau mulai mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wanita-wanita di kota Madinatul Munawwarah, mereka mengatakan ini suara tidak mungkin ada kecuali Nabi Muhammad hidup, katanya. Walamma wasala Sayyidina Bilal ibn Rabah, ketika Sayyidina Bilal ibn Rabah sampai kepada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, irtajjatil Madinah, kota Madinatul Munawwarah dilanda guncangan yang sangat luar biasa. Anak-anak menangis, wanita-wanita menangis sambil mereka mengatakan, "Goma Rasulullah, Nabi Muhammad hidup kembali," katanya. Mereka mendekatkan diri mereka kepada Sayyidina Bilal ibn Rabah sambil mereka menangis terseduh-seduh. Diriwayatkan oleh rawi, tidak terjadi tangisan yang lebih dahsyat, yang lebih hebat ba'da wafati Rasulullah kecuali ketika Sayyidina Bilal ibn Rabah mengumandangkan adzan di depan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Lihat, para sahabat Rasulullah tidak kuat ketika disebut nama Hadrat Maulana Muhammad. Oleh karena itu saudara-saudari, yang terpenting ketika kita menghadiri majelis seperti ini, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdul Rahim, untuk menjaga sholat tepat waktu. Sangat penting saudara, menjaga sholat. Saya teringat satu hadis yang saya terima dari maha guru saya Sayyidil Habib Abdurrahman ibn al-Imam al-Hafidh al-Musnid al-Muhaddith al-Kutub al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil-Fiqi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka as-salata as-subhi marratan ja'alahu Allah taala mal'unan madal abad. Bapak Ibu, siapa yang berani meninggalkan salat subuh sekali dengan sengaja, Allah Subhanahu wa taala akan melaknat dia seumur hidup. Manil qail fi hadzal kalam? Maulana Muhammad. Alam ta'lam as-subhu subhu Muhammad, wal dhuhru dhuhru Muhammad, wal asru asru Muhammad, wal maghribu maghribu Muhammad, wal isya'u isya Muhammad. Jangan sampai kita menyakiti hati Rasulullah dengan kita berani meninggalkan salat. Wa qad amara Rasul, kana Rasulullah, kana Habibullah yaqumu al-laila kullah wa huwa an-nabiyul ma'sum wa huwa an-nabiyul mubasysyirin bil jannah. Nabi Muhammad menghidupkan malam-malamnya dengan tahajud kepada Allah. Setiap beliau tahajud, setiap beliau rukuk di malam hari sampai kaki beliau bengkak. Kata Imam Abdullah bin Abbas, kenapa Maulana Muhammad Rasulullah ketika beliau melakukan tahajud sampai kaki beliau bengkak?
Karena setiap satu rakaat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, beliau membaca 7 juz ayat Al-Quran. Waqad jaa fil hadis, Allah Subhanahu wa taala menurunkan 100 laknat. 1 laknat buat orang Yahudi dan Nasrani, 99 laknat diturunkan oleh Allah kepada orang yang berani meninggalkan salat fardu dengan sengaja. Kita ingin maulid kita betul-betul diterima oleh Hadratul Rasul, kita jaga salat kita. Itu Maulana Muhammad seperti itu. Bagaimana nanti ketika kita masuk di alam barzah, ketika ditanya tentang Hadratul Rasul, kita tidak faham gara-gara kita berani meninggalkan salat. Saya teringat kata-kata mutiara dari Syekhana al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Muhaddith Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih, ma baina liqaikum wa liqaillah wa liqai Muhammad illal maut. Ingat, satu jembatan ketika Anda wafat, Anda akan dihadapkan dengan Hadratullah. Madza ta'mal li auladik? Madza ta'mal li bintik? Apakah anak-anak Anda sudah kenal dengan syariat Maulana Muhammad Rasulullah? Salatkah putra Anda? Salatkah putri Anda? Mengenalkah putra-putri Anda Muhammad Rasulullah? Waqad jaa fil hadis, siapa-siapa yang masuk ke dalam kubur akan ditanya, ata'rifu hadzal rajul ay sayyiduna wa maulana Muhammad. Siapa-siapa yang masuk ke dalam kubur, ketika ditanya tentang Nabi Muhammad, dia tidak bisa menjawab, akan dihancurkan jasadnya oleh Allah. Apakah tidak menakutkan situasi itu? Itu Sayyiduna Aliun Zainal Abidin, cucu Rasulullah. Beliau salat setiap malam 1000 rakaat. Ketika nanti di yaumil qiyamah, ketika dikumpulkan manusia pertama sampai manusia terakhir, akan ada suara yang mengumandangkan, liyaqum Sayyidul Abidin, liyaqum Sayyidul Abidin, supaya bangkit pimpinan ahli ibadah. Faqama sibtu Rasulillah Aliun Zainal Abidin. Saudara tahu siapa yang bangkit pada saat itu? Sayyiduna Aliun Zainal Abidin. Setiap malam beliau salat 1000 rakaat, sangat cocok dengan detik dan jam. Li'annallaha khaliqul waqt wa Aliun Zainal Abidin Habibullah. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu, dan Sayyiduna Aliun Zainal Abidin adalah kekasih Allah. Ketika beliau wafat, ada tanda kehitam-hitaman di bawah mata beliau, likathrati bukaihi bilail, karena banyaknya beliau menangis kepada Allah di waktu malam. Beliau menjaga sholatnya seperti itu. Bahkan nanti di yaumil qiyamah tidak akan bisa berjalan seseorang ketika yaumil qiyamah kalau masih memiliki 2 rakaatain hutang di dalam sholat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama taubat di majelis yang mulia ini. Kita berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah. Kita menangis kepada Allah, kita bertobat kepada Allah. Di dalam hadits qudsi Nabi besar Muhammad SAW bertanya kepada Allah, ya Allah, aina ijiduk? Di mana saya mendapatkan rahmat-rahmatmu? Dijawab oleh Allah, tajidni ya Muhammad indal bakain. Engkau akan mendapati rahmat-rahmatku kalau ada sekumpulan manusia yang sedang mengingat Allah dalam keadaan menangis. Mari kita bertobat di majelis yang mulia ini. Kita merasa kita tidak ada apa-apanya. Kita merasa bahwa kita nanti bakal mengalami sakaratul maut. Tidak saya, tidak Anda akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Nama kita bakal diganti menjadi jenazah. Istri yang Anda cintai meninggalkan Anda. Anak yang Anda cintai meninggalkan Anda. Yang bisa menyelamatkan kita di alamul barzah nanti Maulana Muhammad. Mari kita mengamalkan wasiat daripada Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, di antaranya apabila kita ingin berdoa kepada Allah, dianjurkan untuk memejamkan mata. Apa faedahnya? Yurithul khusyuk, akan menambah kekhusyuan. Itu Al-Imam Ghazali, guru dari para habaib. Su'ilah Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, hal Imam Ghazali Sayyid? Apakah Imam Ghazali Sayyid? Dijawab oleh Imam Al-Haddad, beliau bukan Sayyid tetapi Sayyidus Sadat, pimpinannya para Sayyid. Bila menganjurkan untuk kita memejamkan mata kita, mari kita tundukkan bersama-sama, kita bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah di malam yang mulia ini, di malam Jumat, di majlis yang mulia ini. Mari
bersama-sama dengan suara keras kita berusaha menangis. Ingat dosa-dosa kita kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, dengan suara keras sebut ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kita minta ampun kepada Allah di majelis yang mulia ini. Sebut ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah dengan suara keras. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mulut-mulut yang selalu menyebut nama Allah dalam keadaan menangis nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dengan suara keras. Ya Allah, ya Allah. Mumpung kita masih diberi rezeki untuk bisa menyebut nama Allah, nanti akan ada saatnya ketika kita sudah wafat tidak bisa lagi menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Mana dosa kepadamu ya Allah yang menyakiti hati Rasulullah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kita minta ampun kepada Allah. Kita semua bakal mati, nama kita bakal diganti menjadi jenazah. Kita minta kepada Allah ketika nanti kita dalam keadaan sakaratul maut, narju hudura maulana Muhammad, narju hudura maulana Muhammad. Kita minta kehadiran darah suci maulana Muhammad. Mohon kepadamu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami minta kepadamu ya Allah. Nanti kami masuk ke dalam kubur, ketika istri kami akan mencintai meninggalkan kami, anak kami meninggalkan kami, keluarga kami meninggalkan kami, sahabat kami meninggalkan kami, ketika kami masuk ke dalam kubur, ketika pipi kami ditembakkan ke tanah, ketika mungkar nakir datang kepada kami, narju hudura maulana Muhammad, narju hudura maulana Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan kepada malaikat mungkar dan nakir, la tu'adzib hadzal mayyit, la tu'adzib hadzal mayyit. Jangan diatur mayit ini, karena lisannya selalu membaca salawat dan salam kepadaku, kata Maulana Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami minta ampun kepadamu ya Rabb. Kami sering menyakiti hati suci Nabi Muhammad. Kami sering menyakiti hadratul Rasul. Ampuni kami ya Allah. Meminta tolong kepada siapa kita nanti ketika kita sudah menjadi jenazah, ketika kita sudah masuk ke dalam kubur, hartamu sudah tidak ada gunanya lagi. Meminta tolong kepada siapa? Mohon di dalam suci Maulana Muhammad, suci Maulana Muhammad, suci Maulana Muhammad. Dan haramkan mata kami untuk memandang muka suci Maulana Muhammad ya Allah, ketika nanti di yaumil qiyamah ya Allah. Kami takut dengan ancaman hadis Nabi Muhammad, wailun liman la yara yaumil qiyamah. Neraka wel bagi seseorang yang tidak bisa melihatmu nanti di yaumil qiyamah. Ampuni kami ya Allah, dengan keras sebut ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ini kesempatan kita bertobat kepada Allah. Jangan kita merasa ada apa-apanya. Kita semua tidak ada apa-apanya, bakal mati.
ibu. Yang mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad adalah ibu. Yang mengenalkan kita kepada salatul tarawih adalah ibu. Jangan sampai ketika ibu kita berubah menjadi jenazah, ibu yang kita cintai sudah berubah menjadi jenazah, kita tidak dalam ridhonya ibu. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Sering menyakiti hati ibu. Sering menyakiti hati ibu. Sering menyakiti hati ibu. Ampuni kami ya Allah. Ketika kita kecil, ketika kita sakit, yang hatinya gelisah adalah ibu. Ketika kita belum makan, yang hatinya gelisah adalah ibu. Di malam hari kita tidak bisa tidur, yang hatinya gelisah adalah ibu. Alangkah durhakanya ketika kita sudah besar, suara kita berani lantang di depan ibu. Mata kita tajam di depan ibu. Kepadamu ya Allah. Sampai ketika ibu kami berubah menjadi jenazah. Ibu yang baik itu, ibu yang selalu perhatian kepada kami ya Allah. Ibu yang baik itu, ibu yang punya senyum menawan itu, ibu yang kasih sayang kepada kita sangat luar biasa, sudah berubah menjadi jenazah. Jenazahnya sudah terbujur kaku. Jenazahnya sudah terbujur kaku. Jenazah ibu kita sudah terbujur kaku. Jenazah ibu kita yang sayang kepada kita sudah terbujur kaku. Jasadnya sudah kaku. Tangannya sudah kaku. Kakinya sudah tidak bisa bergerak lagi. Mulutnya sudah tidak bisa lagi tersenyum kepada kita. Ketika jenazah ibu kita sudah dimasukkan ke dalam keranda jenazah. Ketika jenazah ibu kita diangkat oleh para pelayat. Ketika jenazah ibu kita sudah diangkat oleh para pelayat. Ketika jenazah itu akan diberangkatkan ke kubur. Ketika jenazah itu dimasukkan ke dalam kubur. Jenazah yang selalu baik kepada kita. Jenazah yang selalu cinta kepada kita. Ketika hari itu tiba, ketika perpisahan terakhir itu sudah tiba, bisakah kita tega melihat ibu kita dimasukkan ke dalam liang kubur dalam keadaan kita tidak bakti kepada ibu? Kita sering meminta ibu kami ya Allah. Kami sering meminta ibu ampuni kami ya Allah. Terkadang kita sama teman baik, sama sahabat baik, sama sahabat luar biasa, tetapi sama ibu kita menyakiti hati ibu. Surga Allah terletak kepada keridhaan ibu. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kami ingin menyenangkan hati ibu-ibu kami ya Allah. Kami ingin menyenangkan hati ibu-ibu kami ya Allah. Kita minta ampun kepada Allah hadirin atas dosa-dosa kita kepada ibu kita. Atas dosa-dosa kita kepada ibu kita. Kami minta ampun kepada-Mu ya Allah. Minta ampun kepada-Mu ya Allah. Keberkahan majlis yang mulia ini kami mohon ampun kepada-Mu ya Allah. Dan kami minta kepada-Mu apabila ibu-ibu kami sudah
digandeng masuk surga bersama Rasulullah, duduk bareng dengan Rasulullah. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya salli Mustafa ya Rabbi bil Mustafa ya Rabbi bil Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.